Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek perubahan tentang penanaman mangrove di perumahan atas air. Kelompok 3 terdiri dari Andi Nurvita, Nurul Hasanah, Jessica Cindy Nurfadilah, Retno Rufianti, dan Putri Juwita. Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli menjadi momentum bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menargetkan rehabilitas mangrove seluas 200 hektar di tahun 2020. Luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 juta hektar, namun 52% atau 1,82 juta hektar mangrove Indonesia dalam kondisi rusak. Pengertian mangrove. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khusus di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran atau akumulasi bahan organik. Ciri khas mangrove, yang pertama tidak terpengaruh iklim, yang kedua tidak mempunyai struktur tajuk, yang ketiga tidak tergenang air laut, yang keempat tanah rendah pantai, dan yang kelima sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jenis-jenis mangrove. Yang pertama, api-api atau Avicennia sp, yang kedua, pedada atau Soneratia sp, yang ketiga, bakau atau Rhizopora sp, yang keempat, lacing atau Bruguiera sp, yang kelima, nyirih, Xylocarpus sp, dan yang keenam, nipah atau Nyapa sp. Adapun manfaat mangrove yaitu yang pertama, mencegah intrusi air laut, erosi, dan abrasi pantai. Yang kedua, sebagai tempat hidup dan sumber makanan hewan seperti biawak, burung, ular, ikan, udang, kepiting, siput, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pencegah dan penyaring alami limbah organik dan membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari air laut seperti minyak dan deterjen. Yang keempat, sebagai pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Yang kelima, sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Dan yang terakhir, sebagai sarana rekreasi dan pariwisata. Pengembangan mangrove dengan komunitas. Membuat sebuah komunitas atau sebuah kelompok sebagai dasar permulaan. Daerah mana sajakah yang menjadi target penanaman mangrove? Daerah yang menjadi target penanaman mangrove ialah daerah kawasan perumahan atas air atau daerah-daerah pesisir lainnya yang ada lahan untuk bisa ditanami mangrove. Edukasi masyarakat. Setelah terbentuknya komunitas atau kelompok, mereka harus bisa mengedukasi masyarakat, dibantu dengan forum duta lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, atau pemerintah yang mana diharapkan akan tumbuh kesadaran atas pentingnya mangrove bagi kehidupan manusia dan ekosistem laut. Pengembangan mangrove dengan sumber pembiayaan. Komunitas atau kelompok harus mempunyai biaya agar kegiatan mereka bisa terlaksanakan, dan biaya tersebut bisa didapatkan dari kas komunitas itu sendiri atau bisa menggalang dana, mencari sponsor, mengadakan event, dan biaya dari pemerintah. Bagaimana cara memperoleh bibit mangrove? Cara memperoleh bibit mangrove ialah dengan mengumpulkan buah mangrove. Pengumpulan buah mangrove dapat dilakukan pada bulan September sampai Maret agar mendapatkan bibit yang baik. Selanjutnya, bagaimana cara menanam mangrove dan siapa saja pelakunya? Cara menanam mangrove harus memperhatikan beberapa hal, misalnya cara tanam dan semai yang baik. Tingkat keberhasilannya sekitar 20% sampai 30%, atau dengan cara menyumai dengan kemungkinan berhasil 60% sampai 80%. Pemilihan lokasi harus diperhatikan seperti tanah yang lapang dan datar. Pastikan juga lahan terendam air saat pasang, sehingga hal tersebut tidak memerlukan penyiraman. Selain itu, pembuatan bedeng persemaian juga harus diperhatikan. Bedeng diberi naungan ringan dari daun nipah dan sejenisnya. Kemudian media bedengan berasal dari tanah lumpur di sekitarnya, dan bedeng dapat dibuat dengan ukuran 1x5 meter atau 1x10 meter dengan ketinggian sekitar 1 meter. Faktor lingkungan yang berperan penting untuk menentukan pertumbuhan pohon mangrove ini diantaranya fisiografi, pantai pasang surut, gelombang dan arus, iklim, cahaya, curah hujan, suhu, angin, tanah, oksigen terlarut, salinitasi, dan unsur hara. Tahap memelihara dan menjaga pohon mangrove ini dapat dilakukan dengan membuat penyangga pada batang tumbuhan mangrove baru. Penyangga menggunakan batang dari kayu atau bambu yang kemudian ditalikan pada batang tanaman dan ditancapkan di sekitar tanaman mangrove tumbuh.
Cara lain adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin sebagai upaya menghindari kerusakan pada kawasan ekosistem pohon mangrove tersebut. Aksi penanaman mangrove bisa dilakukan bersama pemerintah atau forum komunitas lainnya. Selanjutnya, menjadikan hutan mangrove sebagai tempat edukasi dan rekreasi. Setelah pohon yang ditanam tumbuh dan berkembang, hutan mangrove tersebut bisa dijadikan tempat wisata yang akan menaikkan atau meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut, atau bisa juga menjadi sarana edukasi dan penelitian. Tetapi kelestarian fungsi mangrove harus dijaga secara ekologis, fisik, kimia, dan biologis. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.